Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan kembali pembacaan Kitabus Shaum dalam kitab Sahih Al-Bukhari rahimahullah. Berkata terakhir kita sampai bentar ya. Ini. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam la yamna'annakum min suhurikum adhanu Bilal. Oh ya. Kata Imam Bukhari, bab tentang sabda Nabi, janganlah adzan Bilal menghalangi kalian dari sahur. Janganlah adzan Bilal menghalangi kalian dari sahur. Maksudnya apa? Nanti akan kita bahas. Setelah kita akan tahu kalau setelah kita bahas atau setelah kita baca hadisnya. Ini judul babnya. Judul babnya bab tentang sabda Nabi, janganlah adzan Bilal menghalangi kalian dari sahur. Artinya jangan kalian berhenti dari sahur karena dengar adzannya Bilal. Kenapa disebutkan adzan Bilal? Karena di situ ada adzan lain, adzannya Abdullah bin Ummi Maktum. Jadi ada dua muadzin di zaman Rasulullah, Bilal bin Rabah sama Ibnu Ummi Maktum. Jadi kalau kalian dengar adzan Bilal, jangan kalian berhenti dari sahur, terus lanjutkan sahur. Itu maksudnya. Ya, kita mungkin bisa paham atau lebih paham lagi setelah baca hadisnya ya. Berkata Imam Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Ubaid bin Ismail an Abi Usamata an Ubaidillah an Nafi' an Ibnu Umar wal Qasim bin Muhammad an Aisyah radhiyallahu anha anna Bilalan kana yu'adzinu bil-lail faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Qala al-Qasim walam yakun baina adhanihima illa an yarqadha wa yanzila dha. Berkata Imam Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Ismail dari Abu Usamah, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar dan Al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Bilal mengumandangkan azan di malam hari. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, makan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum azan, karena sesungguhnya Ibnu Ummi Maktum tidaklah mengumandangkan azan sampai terbit fajar. Dia tidak mengumandangkan azan kecuali sampai terbit fajar. Qasim berkata, dan tidak ada jarak antara dua azan Bilal dan Ibnu Ummi Maktum kecuali Bilal turun dari menara, lalu kecuali Ibnu Ummi Maktum naik ke atas menara, Bilal turun dari menara. Nah ini hadisnya Bapak ya. Kita bahas di sini. Kata Aisyah, Bilal ini tidaklah mengumandangkan azan di malam hari. Maksudnya Bilal bin Rabah ini muadzin Rasulullah mengumandangkan azannya sebelum masuk waktu subuh. Ya, sebelum masuk waktu subuh sudah azan. Maka Rasulullah pun berkata kepada para sahabatnya, makan minumlah kalian, silahkan. Padahal udah terdengar suara azan Bilal kan. Makan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum azan. Kenapa? Karena Ibnu Ummi Maktum azannya setelah terbit fajar. Kalau Bilal sebelum terbit fajar. Qasim bin Muhammad menceritakan, jarak antara azan Bilal dengan Ibnu Ummi Maktum cuman si Ibnu Ummi Maktum naik ke atas, Bilal turun ke bawah dari menara. Jadi yang satu naik menara, yang satu
turun dari menara. Artinya waktunya singkat, tidak terlalu lama. Nah, ini hadisnya, jelas Bapak ya. Nah, dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Di antaranya pertama, ya apa? Disunahkannya ada 2 muadzin dalam satu masjid. Ya, terutama untuk adzan tadi. Kita adzan terutama waktu pagi Bapak ya, adzan sebelum subuh. Ya, di antaranya supaya orang apa? Sahur kan. Lalu adzan kedua untuk ketika sholat subuh. Dan ini yang dipraktekkan di tanah suci begitu kan. Dan di beberapa tempat Indonesia saya pernah dengar di beberapa tempat ada kayak gitu. Jadi adzannya 2, sebelum masuk waktu subuh sama ketika masuk waktu subuh. Dan inilah apa sunnah Nabi yang sudah dilupakan dan ditinggalkan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau ada yang praktekkan, kira-kira bagaimana? Wah, sesat ini. Itulah. Apa ya? Enggak, semua waktu. Semua waktu, mau Ramadan, di luar Ramadan. Kalau di Ramadan dikhususkan maksudnya ini, Bilal ini adzan supaya orang-orang siap sahur ya. Kalau yang Ibnu Maktum supaya berhenti dari sahur, karena itu masuk waktu subuh ya. Jelas Bapak ya? Itu sunnahnya ada 2 muadzin dalam satu masjid. Itu faedah pertama. Lalu faedah kedua yang terkait dengan judul bab, bolehnya makan minum sampai terbit fajar shodiq. Nah ini, jadi batas waktu sahur itu sampai terbitnya fajar shodiq, masuknya waktu subuh. Makanya Rasulullah memberitahu para sahabat, makan minumlah ketika Bilal adzan sebelum subuh, makan terus makan minum, silahkan sampai nanti Ibnu Ummi Maktum adzan. Artinya di sini menunjukkan waktu sahur adalah terbitnya fajar, yaitu masuknya waktu subuh. Bukan ada waktu tertentu, misalnya 10 menit sebelumnya harus berhenti 5 menit. Nah, ini tidak ada contohnya dari Nabi kita. Jadi kita diperbolehkan Bapak ya, makan, minum, sahur sampai terbit fajar. Bahkan, ini sekedar faedah saja, ternukil dari sebagian salaf, bolehnya bolehnya sahur selama belum terbit matahari. Ternukil dari sebagian salaf, dari siapa? Abu Mijlas, A'mash, terus satu lagi siapa itu? Ulama terdahulu ya, saya lupa. Abu Mijlas, A'mash, lupa satu lagi siapa gitu. Jadi 3 ulama ini berpendapat boleh sahur selama belum terbit matahari, tapi ini pendapat yang lemah. Yang benar yaitu pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in dan setelah mereka, bahwasanya waktu sahur sampai terbitnya fajar shodiq, yaitu masuknya waktu subuh, bukan 10 menit 5 menit sebelumnya seperti yang terjadi di sebagian daerah di negara-negara tertentu ya. Insyaallah jelas ya. Jadi ada 2 faidah. Pertama, dianjurkan atau disunahkan ada 2 adzan ketika waktu pagi. Lalu yang kedua, waktu sahur adalah sampai masuknya waktu subuh ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.